Deflasi, kata yang bikin ekonom merinding. Sederhananya, deflasi itu kebalikan dari inflasi. Artinya, harga barang dan jasa secara umum turun dari waktu ke waktu. Kedengarannya bagus kan? Barang-barang lebih murah. Ya, tidak selalu. Walaupun barang yang lebih murah mungkin terdengar menarik pada awalnya, deflasi dapat memiliki konsekuensi yang luas bagi perekonomian. Bayangkan kamu masuk ke supermarket dan melihat harga turun setiap minggu. Roti yang bulan lalu harganya Rp10.000, sekarang menjadi Rp9.000. 1 liter bensin yang tadinya Rp12.000, sekarang menjadi Rp11.000. Ini mungkin tampak seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi konsumen, tetapi dapat dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi perekonomian. Deflasi seringkali menjadi tanda melemahnya perekonomian. Ketika permintaan turun, bisnis terpaksa menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan spiral penurunan, karena harga yang lebih rendah menyebabkan keuntungan yang lebih rendah, yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan penurunan permintaan lebih lanjut. Sebelum kita membahas potensi bahaya deflasi, mari kita akui sisi positifnya. Ketika harga turun, uang hasil jerih keringat kita menjadi lebih berharga. Rp100.000 di saku kamu sekarang dapat membeli lebih banyak barang dan jasa daripada beberapa bulan yang lalu. Peningkatan daya beli ini dapat menjadi keuntungan bagi konsumen, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Harga yang lebih rendah juga dapat membantu mengendalikan inflasi. Ketika harga stabil atau turun, tidak ada tekanan pada kenaikan upah. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan stabilitas ekonomi yang dapat bermanfaat bagi bisnis dan investor. Lebih lanjut, deflasi terkadang bisa menjadi tanda kemajuan teknologi. Ketika teknologi baru diperkenalkan, hal itu seringkali mengarah pada peningkatan efisiensi dan biaya produksi yang lebih rendah. Ini dapat diterjemahkan menjadi harga yang lebih rendah bagi konsumen, karena bisnis meneruskan penghematan mereka. Meskipun prospek harga yang lebih rendah mungkin terdengar menarik, deflasi dapat memiliki konsekuensi yang parah bagi perekonomian. Salah satu risiko paling signifikan adalah fenomena yang dikenal sebagai spiral deflasi. Ketika harga turun, konsumen dan bisnis dapat menunda pembelian, mengantisipasi harga yang lebih rendah lagi di masa mendatang. Penurunan permintaan ini selanjutnya dapat menekan harga, yang mengarah pada siklus kontraksi ekonomi yang ganas. Risiko signifikan lainnya dari deflasi adalah dampaknya pada utang. Ketika harga turun, nilai real utang meningkat. Ini berarti bahwa peminjam harus membayar kembali pinjaman mereka dengan uang yang nilainya lebih tinggi daripada saat mereka meminjamnya. Hal ini dapat memberikan tekanan yang signifikan pada individu, bisnis, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Misalnya, bayangkan kamu mengambil pinjaman untuk membeli rumah seharga Rp1 miliar ketika tingkat harga berada di 100. Jika deflasi terjadi dan tingkat harga turun menjadi 90, rumah kamu sekarang hanya bernilai Rp900 juta, tetapi kamu masih berutang Rp1 miliar. Peningkatan nilai real utang ini dapat menyebabkan gagal bayar, kebangkrutan, dan krisis keuangan. Bagian 4. Cengkeraman deflasi pada bisnis. Deflasi tidak hanya berdampak pada konsumen, hal itu juga dapat mendatangkan malapetaka pada bisnis. Ketika harga turun, bisnis menghadapi penyusutan margin keuntungan. Hal ini dapat memaksa mereka untuk memangkas biaya, mengurangi investasi, dan memberhentikan pekerja, yang semakin memperburuk penurunan ekonomi. Selain itu, deflasi dapat menyulitkan bisnis untuk merencanakan masa depan. Ketika harga tidak stabil, bisnis mungkin ragu untuk berinvestasi dalam proyek baru atau memperluas operasi mereka. Ketidakpastian ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, tidak semua bisnis terpengaruh secara sama oleh deflasi. Beberapa bisnis, seperti yang bergerak di sektor retail diskon, dapat memperoleh keuntungan dari penurunan harga. Bisnis-bisnis ini dapat menarik pelanggan dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada pesaing mereka. Bagian 5. Deflasi, baik atau buruk? Jadi, apakah deflasi itu baik atau buruk? Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam ekonomi, adalah tergantung. Periode deflasi ringan dan berumur pendek yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan peningkatan produktivitas dapat bermanfaat bagi perekonomian. Hal itu dapat menyebabkan harga yang lebih rendah bagi konsumen, peningkatan daya beli, dan stabilitas ekonomi.
Namun, deflasi yang berkepanjangan yang disebabkan oleh penurunan permintaan dapat merugikan. Hal itu dapat menyebabkan spiral deflasi, peningkatan beban utang, dan stagnasi ekonomi. Kuncinya adalah membedakan antara deflasi yang baik dan deflasi yang buruk. Deflasi yang baik ditandai dengan penurunan harga yang didorong oleh peningkatan produktivitas dan inovasi. Sebaliknya, deflasi yang buruk didorong oleh penurunan permintaan dan dapat menyebabkan spiral penurunan kontraksi ekonomi.